saya seumur hidup saya, Bapak Ibu kenal bapak saya ya. Saya nggak usah kenalin bapak saya siapa. Saya belum pernah melihat bapak saya menangis. Ya, saya tidak pernah melihat bapak saya menangis kecuali waktu itu. Sepanjang umur saya baru pertama kali lihat bapak saya nangis. Akhirnya saya tanya, bah, biasanya mboten nangis kan iki nangis. Itu. Nangis mas, nangisin apa bah? Nah ladang pahalanya hilang. Ladang pahalanya abah hilang. Nah, terus ladang pahalanya itu pun dimali. Kalau bapak sudah tidak ada, kalau ibu sudah tidak ada, ladang pahala kita kemana lagi, Pak Bu? Kita kan sering menganggap bahwa saya ladang pahala itu kan orang lain. Bapak Ibu rahimahullah, bapak dan ibu kita itu ladang pahala kita. Nah, kata Nabi apa? Raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu. Sungguh celaka, sungguh terhina. Qila ya Rasulullah, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang terhina itu? Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma. Siapa saja yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup, menjumpai salah satu dari kedua orang tuanya keadaan hidup, ternyata tidak menjadikan anak tersebut dimasukkan ke dalam surga, berarti orang ini telah celaka. Demi Allah Bapak Ibu, orang tua kita itu ladang pahala kita. Saya pernah tanya sama orang yang baru ditinggal sama orang tuanya 10 tahun. Alhamdulillah Bapak Ibu saya masih sehat, masih ada. Pertanyaan saya kayak gini Bapak. Itu mas, apa perasaannya ketika Bapak Ibu itu udah tidak ada lagi? Apa mas perasaannya ketika Bapak Ibu itu udah tidak ada lagi? Orangnya langsung nangis terus bilang gini, saya bingung. Dulu kalau saya punya masalah, ceritanya sama Bapak Ibu. Cuman ketika Bapak Ibu sudah tidak ada lagi, kering tat hidup. Mau cerita sama siapa lagi? Coba Bapak Ibu, jujur saja Bapak Ibu yang sudah tidak ada Bapak Ibunya. Bapak Ibunya sudah dipanggil oleh Allah. Jenengan dulu cerita, ketika jenengan sudah sepuh saja, saya bingung, mesti ceritanya sama ibu kalau nggak sama bapak. Walaupun jenengan sudah sepuh, karena tidak ada satupun yang merubah kasih sayangnya, bahkan tidak pernah ada satupun yang mengurangi rasa kasih sayangnya kecuali ayah dan ibu. Ya, sedurhaka-durhakanya jenengan. Kalau jenengan datang ke bapak ke ibu, mesti bilangnya apa? Ya wis, sing sabar. Coba, kalimat itu mungkin sudah tidak ada lagi. Kalimat itu mungkin tidak kita dengar lagi. Karena mungkin ayah dan ibu kita sudah tidak ada lagi. Makanya kata Nabi siapa? Orang yang terhina, orang yang celaka adalah ketika dia masih memiliki orang tua. Ketika dia memiliki salah satu dari kedua orang tuanya, tapi tidak menjadikan anak tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka anak inilah anak terhina dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua kita adalah ladang pahala kita, jalan tercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana wa murabbina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan hati. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan hati dan mengistirahatkan anggota tubuh. Bukan berarti meninggal dunia, Pak Bu, ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa mengistirahatkan hati. Maknanya apa, Ustaz? Dawuhnya para ulama, rahatul qalbi biqillatil atha wa ziyadatul amal wa rahatul jasadi biqillatit ta'am. Para ulama mengatakan bahwasanya ya, istirahatnya hati itu dengan mengurangi bermaksiat kepada Allah dan menambahi amal soleh. Tapi Bapak Ibu, mesti wong nek gawe dosa ki ora tau tenang uripe. Nggih. Lah saniki mulane jenengan saking tenange nganti ngantuk sih mulane. Nggih, saking tenang sangat nggih. Nggawe dosa ya orang, gibahi wong ya orang. Saking tenangnya akhirnya ngantuk. Itu berarti bukti tenang. Nggih, cobi jenengan nek mboten tenang niku mboten saged sare. Cobi jenengan ngelih. Saged sare napa mboten? Ya dipaksa. Ya. Ya bisa tapi dipaksa kalau engko iso-iso cerita karo biung. Punya ngomong turu lah. Asli ngelih banget. Ya. Begitu juga jasad kita, kata para ulama, warahatul jasadi biqillatit ta'am. Istirahatnya anggota tubuh itu dengan mengurangi makan. Sami puasa pilih nggih. Kemungkinan niki Bapak Ibu sing rawuh teng masjid niki sing mboten puasa niku sing pun sepuh banget. Tapi kan mugi-mugi puasa sedoyo, tapi kan memang uzur. Okay. Atau anak kecil kadang-kadang puasanya ya puasa beduk. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengistirahatkan anggota tubuh dengan apa? Mengurangi makan. Boten nonton nasi kuning gratis pilih bar pengajian. Boten nonton. Nek onten berarti buka bersama. Cuman buka bersama nih enjang lah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan hati kita, mengistirahatkan anggota tubuh kita dengan mengurangi bermaksiat kepada Allah dan menambahi amal soleh, ya. Dan kemudian dengan mengurangi makan sebagai bentuk istirahatnya anggota tubuh kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kedua kalinya salawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Manzumah Al-Uwaisiyah fi Fiqhi Birril Walidain, kitab berkenaan fikih berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya fahdhar fa inna lil uquqi syu'ma yadurru min qablil ma'ati yaumah. Guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah mengatakan bahwasanya hati-hati, fa inna lil uquqi syu'ma, sesungguhnya
Ya, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah petaka. Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qaradawi kalau nggak salah, Al-Qaradawi disebutkan dalam kitab Idatus Sabirin, menyebutkan suatu ketika ada seorang anak, seorang laki-laki yang durhaka kepada ayahnya, sampai anak ini ngapunten nyeret bapaknya dari dalam rumah sampai depan pintu rumah. Jadi Syekh sinten Abdullah bin Ibrahim Al-Qaradawi, ngapunten Al-Qaradawi niku menceritakan ada seorang laki-laki ya yang menyeret ayahnya dari dalam rumah sampai depan pintu rumah. Ya, diseret itu Bapak Ibu, diseret ya sampai bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya mengusir ayahnya dari rumah. Jadi diseret itu bapaknya, kemudian sampai dan wis metu jeneng kene wis tuwa ngali anak. Kan sering kados niku Bapak Ibu nggih. Wong nek saiki bapake wis tuwa, ibune wis tuwa, kuwi ganti-gantian. Sapa sing rawat? Gantian jenengan lah Mas lah, nyong kesel banget. Nyong terus masa sing rawat. Gantian nyong bae, siku nyong wae beras. Pisan-pisan jenengan nih wae beras. Ini. Itu kalau Bapak Ibu tahu, itu lagi komplotan orang-orang durhaka itu. Itu kalau ada anak ya Bapak Ibu nggih. Ada anak ya, punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian bilangnya gini, Mas gantian jenengan sih yang rawat sih apa? Nyong terus ki sing rawat, nyong terus sing wae mangan, jenengan ora tau mangan, wah duit ora tahu. Bapak Ibu tahu itu komplotan anak-anak durhaka. Dados saweg rapat, wah jebul-jebul kita termasuk lagi. Jadi merencanakan, gimana rencananya? Gantian kok yang namanya anak Bapak Ibu ya, yang namanya anak kalau dia ingin tidak disebut dengan anak durhaka, itu ketika wong tuane saiki butuh apa? Dirawat. Aku wae. Ayo gelut karo aku. Sapa sing dhisikan sing rawat? Kalau gelut kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau gelutnya gara-gara bagi-bagi tugas, ini adalah komplotan anak-anak durhaka. Komplotan anak durhaka. Tidak sadar kita, Bapak. Makanya beliau menceritakan ada seorang anak laki-laki yang menyeret ayahnya sampai ke depan pintu dan mengusirnya dari rumah. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Saya ceritakan Bapak Ibu ya, dan saya pernah ceritakan di pertemuan sebelumnya. Kemudian anak laki-laki ini Bapak Ibu, apunten, yang nyeret bapaknya dari dalam rumah, sampai depan rumah dan kemudian mengusirnya, ya ternyata anak ini juga dititipi seorang anak yang lebih parah dan lebih durhaka daripada kelakuannya. Maka ketika beberapa tahun kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, setelah itu si laki-laki yang nyeret bapaknya ini ya diseret sama anaknya. Diseret sama anaknya dari dalam rumah, sampai depan rumah diusir sama anaknya. Sama Bapak Ibu. Ya, laki-laki ini memperlakukan ayahnya, kemudian Allah membalas dengan menitipkan anak yang juga membalas apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya kepada mbahnya. Diseret juga itu, diusir. Ya, sampai ayahnya bilang gini, "Nak, kok kamu kayak gini? Gimana kok kamu malah sama bapak kayak gini? Bapak diseret, diusir dari dalam rumah. Kok gini?" Apa kata anaknya? Ya, cukup. Ya, dulu aku pernah melihat engkau menyeret kakekku. Dan ini balasan dari Allah atas apa yang pernah engkau lakukan kepada ayahmu. Terus hati-hati Bapak Ibu. Jebul-jebul jenengan kok setahun ngantemi wong tua. Baru kuwi jebule pas jenengan kagungan putrane ngantemi jenengan. Ora usah nyalake wong liya, apalagi nyalahin anak, itu jangan. Ya, maka beliau menyebutkan dalam Idatus Sabirin itu seperti itu. Jadi kalau jenengan kok udah seperti itu sudah berarti muhasabah. Pancen dulu saya pernah
melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka beliau mengatakan apa? Fahdhar fa inna lil uquqi syu'ma. Hati-hati, Pak Bu. Ya, yang namanya kedurhakaan kepada kedua orang tua itu petaka. Ya, itu petaka. Bahkan beliau mengatakan, ya durru min qablil ma'ati yauma. Kedurhakaan itu akan memberikan mara bahaya kepada pelakunya ya sebelum hari kiamat. Bahkan kata guru kami, hafizahullah taala Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, beliau mengatakan, ya, orang yang durhaka itu la tamutu hatta tu'aq. Orang yang durhaka itu tidak akan dimatikan sama Allah sampai Allah membalasnya. Mulane kadang-kadang umur dawa niku Pak Bu. Ngapunten iki. Umur dawa niku kadang-kadang itu berarti alhamdulillah barokah. Bisa jadi umur panjang tapi diuji dengan banyak hal, ternyata itu balasan atas apa yang pernah jenengan lakukan kepada kedua orang tua panjenengan. Jadi jangan kemudian apa alhamdulillah umur masih 80 tahun. Masih 90 tahun. Tidak ada yang tahu Pak Bu. Ya. Saya pernah disuruh sama kakek saya, disuruh pergi ke Rawalo kalau tidak salah waktu itu saya. Tambah saya, Mas pergi ke Rawalo ya. Anu badhe napa Mbah? Engko mangkat mengrawalo, golet umah pojokan cepak sawah. Ya, itu lampu merah jumut kanan lurus ngono kana ana omah cepak sawah dewekan. Engko nek betul umai nek salam sing seru aja alon-alon. Betul Bapak Ibu, saya cari itu dari jalan raya itu jauh sekali sampai rumah paling pojok Pak Bu. Ya, kemudian saya ketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Saya ingat kata mbak saya suruh keras, assalamualaikum. kon seru Pak Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka nih, kodok jebule sinten ya, Mbah, nggih. Mun sepuh niku umure mun sang dosa pinten niku. Nggih. Terus si sapa? Kula mboten ngertos, Mbah niku sinten. Wong kula kan mriki kon jujugaken ortodok. Nggih, kula kan mriki kon jujugaken ortodok. Akhirnya setelah saya ngasih uang Bapak Ibu, mbahnya itu sendirian di rumah. Ketika saya pulang dari tempat, akhirnya saya kembali ketemu sama Mbah mau tak paringi artone, tak paringi artone. Terus tak tanya, niku sinten sih Mbah? Tak cerita nih, kue anu wong tua, anake kue ora gelem siji sing ngrawat. Ya, lah kue sih seduluran karo mbae tapi atuh banget. Tapi tidak ada satupun anaknya yang mau ngerawat. Makanya Bapak Ibu, wah subhanallah, di Malang Bapak Ibu, sekarang itu sudah ada pondok lansia. Betul Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga di Jujel apa Google ya. Nggih, niku wonten pondok lansia. Bookinge niku 12.500.000. Angsal griya. Nyewa rumah sampai meninggal dunia. Betul Bapak Ibu. Di sana ada pondok lansia, ya. Ada pondok lansia. Kemarin ada orang sini datang ke saya, Ustadz. Ya orang pucang. Niki beli gemuruh nggih. Niki yang pucang. Ustadz, anak saya yang pertama tidak mau ngerawat saya. Yang kedua juga tidak mau ngerawat saya. Saya sudah memutuskan Ustadz untuk pergi ke Malang. Mau kemana Bu? Saya mau daftar pondok lansia. Di pondok lansia itu Bapak Ibu, susternya ada, dirawat, ya disediakan pampers kalau seandainya sudah tidak bisa pergi ke kamar mandi. Ya sinten sing seneng? Mesti seneng banget dong wis mun sepuh. Nggih. Akhirnya betul Bapak Ibu sekarang ada di sana beliau. Ya, nah mungkin jenengan pilih putrane sami mboten purun ngrawat ya daftar mereka mawon mboten napa-napa. Ya urip dewek. Nggih.
Lah urip dhewe kadang-kadang maca Quran ya males. Nggih. Nek temriko niku wah masyaallah Bu kados pesantren betul. Enjang-enjang niku mun senam. Nggih, mangke jam 3 mun diwungkaken ayo tahajud tahajud. Cobi kan seneng wong kata balane sami sedaya malih mun sepuh-sepuh sedaya. Nggih, mangke enjing-enjing niku wonten senam, terus mangke wonten makan pagi. Kalau sudah nggak bisa makan sendiri disuapin. Bahkan saya pernah dengar kayaknya per satu ngapunten, per satu rumah itu satu suster. Jadi ada satu perawat. Wah, enak banget itu, Pak Bu. Terus anak ini model-model durhaka, Pak Bu, pergi aja ke sana, dari sana didoakan aja anak-anaknya itu. Lah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini memang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena banyaknya dan maraknya orang-orang yang membuang orang tuanya ketika orang tuanya sudah sepuh. Ya, kadang tilek aja itu subhanallah, itu kadang-kadang tilek itu ketika sudah ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek orang anak pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun ora gelem tilek. B kadang-kadang sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun B ora telik, ora beli. Kalau Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan fahdzar fa inna lil uquqi syu'ma yadurru min qablil ma'adi yauma. Hati-hati Bapak Ibu, kedurhakaan itu adalah malapetaka. Dan malapetaka itu akan ada sebelum hari kiamat. Bahkan kata guru kami, la tamutu hatta tu'aq. Orang yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, panjang umurnya kita itu belum tentu menunjukkan keberkahan hidup kita. Maka hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu, sungguh akan terhina, sungguh akan terhina, raghima anfuhu, sungguh akan terhina. Para sahabat bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa yang akan hina ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihuma thumma lam yadkhul jannah." Siapa saja yang mendapati orang tuanya ya masih hidup atau salah satunya masih hidup, ternyata tidak menghantarkan dirinya menuju surga, maka dia akan hina. Pak Ibu kita, kalau bapak kita, ibu kita masih hidup, itu ladang pahala kita. Saya masih ingat betul Pak Bu, mbah saya 4 tahun yang lalu meninggal dunia. Waktu meninggal, saya seumur hidup saya, Bapak Ibu kenal bapak saya ya, saya nggak usah kenalin bapak saya siapa. Saya belum pernah melihat bapak saya menangis. Ya, saya tidak pernah melihat bapak saya menangis kecuali waktu itu. Sepanjang umur saya baru pertama kali lihat bapak saya nangis. Akhirnya saya tanya, "Bah, biasanya mboten nangis kan iki nangis?" Itu. Nangis, Mas. Nangisnya apa, Bah? Nah, ladang pahalanya hilang. Ladang pahalanya Abah hilang. Nah, terus ladang pahalanya itu pun dimali. Kalau bapak sudah tidak ada, kalau ibu sudah tidak ada, ladang pahala kita kemana lagi, Pak Bu? Kita kan sering menganggap bahwa ladang pahala itu kan orang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bapak dan ibu kita itu ladang pahala kita. Maka kata Nabi apa? Raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, sungguh celaka, sungguh terhina. Qila ya Rasulullah, qila man ya Rasulullah, siapa orang yang terhina itu? Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma. Siapa saja yang menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup, menjumpai salah satu dari kedua orang tuanya keadaan hidup, ternyata tidak menjadikan anak tersebut dimasukkan ke dalam surga, berarti orang ini telah celaka. Demi Allah Bapak Ibu, orang tua kita itu ladang pahala kita. Saya pernah tanya, saya
Pernah tanya sama orang yang baru ditinggal sama orang tuanya 10 tahun. Alhamdulillah bapak ibu saya masih sehat, masih ada. Pertanyaan saya kayak gini, Pak. Itu Mas, apa perasaannya ketika bapak ibu itu udah tidak ada lagi? Apa Mas perasaannya ketika bapak ibu itu udah tidak ada lagi? Orangnya langsung nangis terus bilang gini, saya bingung. Dulu kalau saya punya masalah, ceritanya sama bapak ibu. Cuman ketika bapak ibu sudah tidak ada lagi, kering tat hidup. Mau cerita sama siapa lagi? Coba bapak ibu, jujur saja bapak ibu yang sudah tidak ada bapak ibunya. Bapak ibunya sudah dipanggil oleh Allah. Jenengan dulu cerita, ketika jenengan sudah sepuh saja, saya bingung, mesti ceritanya sama ibu kalau enggak sama bapak. Walaupun jenengan sudah sepuh, karena tidak ada satupun yang merubah kasih sayangnya, bahkan tidak pernah ada satupun yang mengurangi rasa kasih sayangnya kecuali ayah dan ibu. Ya, sedurhaka-durhakanya jenengan. Kalau jenengan datang ke bapak, ke ibu, mesti bilangnya apa? Ya wis, sing sabar. Coba, kalimat itu mungkin sudah tidak ada lagi. Kalimat itu mungkin tidak kita dengar lagi. Karena mungkin ayah dan ibu kita sudah tidak ada lagi. Makanya kata Nabi siapa? Orang yang terhina, orang yang celaka adalah ketika dia masih memiliki orang tua. Ketika dia memiliki salah satu dari kedua orang tuanya, tapi tidak menjadikan anak tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka anak inilah anak terhina dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua kita adalah ladang pahala kita, jalan tercepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah biridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ya, marahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Orang tua kita, Bapak Ibu, itu ladang pahala kita. Maka mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang masih memiliki orang tua jangan sampai disia-siakan. Ya, kenapa? Kita akan betul-betul kehilangan ketika orang tua itu sudah tidak ada lagi. Mungkin kalau sekarang masih ada, kita cuma alhamdulillah saya urip. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, bingung. Mau cerita sama siapa? Mau ngadu sama siapa? Bukankah dua orang itu hanya adalah dua orang yang senantiasa mendengarkan keluh kisah kita? Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafidhahullahu taala, beliau mengatakan, fahjum alal birri tujazal khaira wa man yabarra walidayhi burra. Beliau mengatakan fahjum, teruslah Bapak Ibu bersemangatlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Tujazal khaira. Siapa saja yang berbakti kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya lupa membawakan kisahnya yang dibawakan oleh guru kami, Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, dalam kitab ini. Beliau menceritakan, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering menyebut nama orang. Salah satu nama yang sering disebut sama Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Ya, salah satu nama yang sering disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Uwais Al-Qarni. Sampai para sahabat itu bertanya-tanya, kenapa nama Uwais Al-Qarni ini senantiasa disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Ya. Yang pada hakikatnya Uwais Al-Qarni itu pengen jadi sahabat, Pak Bu. Bapak Ibu kan mungkin Bapak Ibu ngertos napa dereng? Pengertian sahabat niku napa? Napa, Pak? Sahabat, kan nonton sahabat Nabi katanya kan? Napa pengertian sahabat napa, Pak? Oke, tirose para ulama, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik
wa in takhallalat riddatuhu alal asah. Sahabat niku man laqiyan Nabi, siapa saja yang bertemu sama Nabi. Ingat, siapa saja yang bertemu sama Nabi, mukminan bihi, dan beriman sama Nabi. Abu Jahal bertemu sama Nabi, Pak Bu, beriman atau tidak? Sahabat bukan? Oke. Abu Lahab bertemu sama Nabi, bertemu sama Nabi Abu Lahab, beriman atau tidak? Sahabat atau bukan? Jadi ukurannya yang disebut sahabat itu adalah man laqiyan Nabi, siapa saja yang bertemu, ingat bertemu, dan bertemu itu tidak harus melihat. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu disebut oleh para ulama sebagai sahabat. Saya mau tanya, Abdullah bin Ummi Maktum pernah melihat Nabi atau enggak? Tidak. Kenapa? Tapi ketemu sama Nabi? Oke, disebut sahabat? Beriman sama Nabi? Sudah, maka sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu siapa itu sahabat, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertemu sama Nabi, ingat bertemunya langsung, bukan bertemu di dalam mimpi. Bisa enggak ketemu Nabi di dalam mimpi? Bisa. Nanti Bapak Ibu bisa buka, bahkan sudah ada terjemahannya, ya, Tafsirul Ihtilam Ibnu Sirin. Bapak Ibu bisa buka, nanti mungkin di Shopee juga sudah ada tentang tafsir mimpi karangannya Al-Imam Ibnu Sirin. Kan Bapak Ibu kadang-kadang seneng itu. Kadang-kadang mimpi duit-duit akeh, apa mimpi apa nih dijumut karo wong, gitu ya. Kemudian kadang mimpi ular gitu Bapak Ibu ya. Mimpi didelongi kuntilanak. Sering enggak Bapak Ibu? Kan sering itu saya dengar cerita, Ustadz saya mimpi, sering dilihatin apa? Kuntilanak katanya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu buka di dalam kitab Tafsirul Ihtilam Ibnu Sirin. Di Shopee kayaknya sudah ada. Ya, tinggal klik dari rumah nanti diantar. COD juga bisa. Ya. Lah Bapak Ibu rahimahullah, itu sahabat. Lah, Uwais Al-Qarni ini punya cita-cita, ya punya harapan pengen jadi seorang sahabat. Syarat jadi sahabat pripun Ustaz? Ya harus ketemu sama Nabi. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini di mana rumahnya? Di Yaman. Di mana kotanya? Ma'rib. Dari Ma'rib menuju Mekah Al-Mukarramah 36 jam kalau pakai bis. Kalau jalan kaki berapa Pak? Ya sebulan apa, 2 bulan apa, 2 minggu apa 3 minggu sekitaran itu. Itu kan kalau sekarang sudah ada jalan aspal. Kalau dulu kan naik gunung, turun gunung. Ya enggak tahu berapa hari. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata keinginan Uwais Al-Qarni ini tertunda. Kenapa? Karena harus merawat ibunya. Tapi namanya Uwais Al-Qarni disebut terus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebut terus, makanya sahabat Umar itu penasaran. Sahabat Umar itu penasaran. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sahabat Umar bin Khattab ini, idza ata amdadu ahlil Yaman sa'alahum afikum Uwais Al-Qarni. Jadi kata dalam ini disebutkan kalau sahabat Umar itu sering banget apa? Mentaftis, mengecek. Kalau ada rombongan dari Yaman itu dicek terus sama sahabat Umar. Pertanyaannya apa? Afikum Uwais Al-Qarni. Apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Ya, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Maka kemudian hatta ata ala Uwais faqala anta Uwais ibnu Amir. Maka ketika Umar ini mengecek setiap rombongan dari Yaman, akhirnya ketemulah dengan Uwais. Umar bertanya, apakah Anda Uwais ibnu Amir atau Uwais Al-Qarni? Kemudian Uwais menjawab, qala na'am. Kemudian Umar bertanya, laka walidatun, apakah kamu memiliki seorang ibu? Uwais Al-Qarni menjawab, na'am. Kemudian sahabat Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwaisu ibnu Amir, lahu walidatun, huwa biha barrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni.
lahu walidatun, dia memiliki seorang ibu, huwa biha barrun, dengan ibunya lah dia berbakti. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfir laka faj'al. Kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Jadi kalau seandainya Uwais Al-Qarni ini berdoa Bapak Ibu, langsung diijabahi. Ya, kata Nabi, Uwais Al-Qarni ini kalau minta doa langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Kalau kamu bisa menjumpai Uwais Al-Qarni, jumpai dan minta doanya. Doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah semangatnya sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar apa? Setiap ada amdadu ahli Yaman, rombongan dari Yaman, dicek satu-satu, ditanya satu-satu, afikum Uwais Al-Qarni, afikum Uwais Al-Qarni, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Sampai akhirnya ketemu, kemudian beliau membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, lahu walidatun huwa biha barrun, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu kebaikan yang akan didapatkan oleh anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu adalah Allah akan mengijabahi doa-doanya dan harapan-harapannya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, harapan kita seret, apunten, doa-doa kita ini kok lama nggak dikabulkan, coba dicek bagaimana hubungannya panjenengan sama orang tua. Coba dicek. Nek jenengan punya harapan, nek jenengan punya keinginan, kok ternyata keinginannya belum diijabahi sama Allah, ya ditunda-tunda terus, gitu Bapak Ibu nggih. Panjenengan cek muhasabah, sebenarnya hubungan saya dengan orang tua itu bagaimana. Tapi yang namanya doa, yang namanya harapan, memang kudu sabar. Ya, Nabi Zakaria 50 tahun menunggu harapannya diijabahi oleh Allah. Nabi Musa 40 tahun agar harapannya diijabahi oleh Allah. Nabi Ibrahim 60 tahun agar doanya diijabahi oleh Allah. Kita ini nabi bukan, ahli ibadah bukan, baca Quran kadang-kadang, tapi pengennya doanya diijabahi sesegera mungkin. Kan aneh Pak Bu. Sekelas Nabi saja doanya itu ditunda, diijabahinya itu ditunda sama Allah sampai 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Nah kita Bapak Ibu, Nabi bukan, ahli ibadah bukan, ya semangat ibadahnya kadang-kadang ya kembang kempis, tapi pengennya setiap punya harapan segera diijabahi oleh Allah. Lucu Pak Bu. Ya. Kalau ada orang kayak gini itu lucu. Ngibadahi jarang tapi nek pengen jaluke akeh. Ora diwewehi gela karo Gusti Allah, tambah-tambah akhirnya Gusti Allah mboten menurunkan nikmat tapi menurunkan nikmah. Iku hati-hati Pak Bu. Nikmatun kalih niqmatun iku beda artinya. Kalau nikmat artinya apa Pak Bu? Ya, nikmat. Tapi kalau niqmah, ujian, celaka. Mulane kadang-kadang tiang niku nek beda huruf maose Bapak Ibu. Niku artinya pun beda. Mulane hati-hati niku Bapak Ibu. Maka pernah saya sebutkan, kalau ada orang, misalkan Bapak Ibu, ini bahayanya kita merubah dan menambahi atau mengganti, ya. Mengganti di dalam sholat, mengganti huruf, mengganti huruf, mengganti bacaan, gitu, di dalam sholat itu bahaya sekali Bapak Ibu. Yang sering terjadi, saya sering menjumpai itu orang-orang kalau sholat itu alifnya panjang. Rukun pertama kan niat Bapak Ibu nggih, sholat nggih. Kemudian ada apa? Takbiratul ihram. Saya pernah menjumpai Bapak Ibu, ada orang sholat kayak gini. Allahu Akbar. Kan kudune pripun? Allahu Akbar. Kalau panjenengan memanjangkan alifnya, artinya itu ganti Pak Bu.
Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha. Tapi kalau Allahu Akbar, artinya apa Ibu? Apakah Allah Maha Besar? Loh, coba. Ini boleh Bapak Ibu. Wah, itu bahaya. Makanya Al-Quran itu tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Ya, sering kadang-kadang saya pernah ngajari orang baca Quran itu Bapak Ibu. Itu jari ini cocok-cocokan. Misalkan mau surat Idza Jaa Nasrullah. Nggih. Lagi tak warai maos Bapak Ibu. Terus bapaknya kados niki. Wa idza jaa nasrullahi wal fath. Idza Pak, idza. Wa idza Ustaz. Idza Pak. Wa idza. Boten Ustaz. Cocoknya niku ditambahi wawu. Dados wa idza. Lho Al-Qur'an niku saneh cocok-cocokan Pak, Bu. Nggih. Ana cocok-cocokan. Panjen kados niku idza ja sanes wa idza ja. Nggih. Maka nek cocok-cocokan Bapak Ibu, niku nek ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cocoke kados niku Ustaz nek do nafase ora. Enggak bisa. Al-Qur'an itu enggak bisa dikurangi, enggak bisa ditambahi, ya apalagi dirubah. Tapi Bapak Ibu, nggih ngapunten. Tapi ada kiroah yang memang bisa dirubah. Itu memang kiroah yang memang sudah mutawatir. Contoh, ya contoh. Misalkan biasanya kalau kita baca Qul a'udzu birabbinas pripun Pak Bu? Qul a'udzu birabbin nas. Lagi huruf napa lahire? Sin, nggih. Tapi nanti ada riwayat niku diganti mboten ngagem huruf sin, ngagem huruf ta. Qul a'udzu birabbin nat. Ada. Tapi ini tidak boleh jenengan praktekakan wong dereng belajar. Ngono kok jujuk anak imam kayak gue. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nat. Neng buri makme nas. Nat. Nas. Ya. Nas. Ya. Dan yang di belakang setelah saya sholat jenengan si pripun kula uduneli kula udrobi nas, malah jenengan kula udrobi annat. Lo anak ayo wis tau diwarai nyong. Ayo dong pengajian Selasa pagi dong Ramadan karo sapa kae lah Ustadz Fikri ya Mbak Ustadz sapa. Nggih, mboten Pak Bu. Itu boleh dibaca kalau jenengan sudah belajar. Kalau belum belajar tidak boleh. Ya. Contoh yang mungkin di Al-Fatihah Bapak Ibu. Misalkan kalau kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin kan kata niku nggih. Tapi ada yang qiraah itu Maliki Yaumiddin. Ya, termasuk misalkan ihdinas shiratal mustaqim. Kan kata niku. Enggak boleh kemudian kita karena ada qiraah yang mengganti huruf shad jadi huruf za. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Atau huruf shadnya diganti jadi huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu tidak boleh dibaca kalau jenengan itu belum belajar. Termasuk misalkan nggak masalah Ibu. Misalkan Bapak Ibu, misalkan ada imam nggih. Imam ini sudah pernah belajar qiraah yang ada. Maka nanti kalau mau imam, maka diumumkan dulu ke jamaah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah imam pada kali ini akan menggunakan qiraah misalkan susi atau qiraah warsh atau qiraah apa gitu. Nanti disebutkan biar jamaah itu enggak kaget gitu. Jangan kemudian ujuk-ujuk Allahu Akbar tiba-tiba membaca pakai qiraah yang lain, sedangkan jamaah kan sering dengarnya kan ya nek maliki ya mane panjang. Itu kan ihdinas si biasanya pakai huruf shad. Ini malah jadi huruf za. Kan kaget. Akhirnya mangke jamaah pada sibuk dewek mau anak ahli sesat. Ya. Anak ahli bid'ah kae. Ujuk-ujuk imam diganti kabeh. Itu karena pernah kejadian Bapak Ibu. Kurang lebih
eh, 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu, di Kali Tengah apa ya, Kali Tengah ini Purwonegoro apa Purwonegoro gitu nggih. Nah, kita pernah ngirim santri ke sana Bapak Ibu. Ngirim santri ke sana cuman sampai tanggal 27 Ramadan. Jadi setelah 27 Ramadan itu balik ya karena selesai tugas. Setelah itu, setelah tanggal 28 kalau tidak salah, itu apa namanya takmir masjid Kali Tengah itu nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pripun nggih Pak? Niki napa jenengan ngirim malih? Ngirim napa Pak? Ngirim tiang malih. Nggih ngimami kalih nggih kultum katanya. Boten Pak, mun tak tarik sedaya. Lah tapi anu mun kadung nika Ustaz, mun kadung imam taraweh. Betul akhirnya Bapak Ibu, orangnya imam. Tapi saya tidak tahu waktu itu siapa. Coba Bapak Ibu, subhanallah. Ini sesat sekali Bapak Ibu. Jadi ketika imam, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu apa Bapak Ibu? Orang ini bukannya baca suratan, tapi baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin. Ini pernah kejadian demi Allah saya tahu. Di Kali Tengah. Ya. Jadi pernah kejadian. Ini gimana Ustaz? Wah, batal nih. Ya. Walaupun tidak ya batal sih tidak, cuman li bidngai kebangetan lah. Itu pernah kejadian Bapak Ibu. Ternyata saya cek, ternyata subhanallah orang agak ini Pak Bu ya, agak kurang, ternyata stres gitu. Itu pernah kejadian ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan memasuki pembahasan yang inti, yaitu berkenaan tata cara berbakti kepada kedua orang tua menggunakan ucapan. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yaitu cara berbakti kepada orang tua dengan ucapan. Kata guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Fal awwalul birru biqauli layyini, ka qauli 'abdin mudhnibin mubayyini, 'azzimhuma wansah wa kun mu'allima, bidzulli warfuq in takun mukallima." Kata guru kami Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, tata cara di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, tata cara berbakti kepada kedua orang tua. Tata cara yang pertama adalah menggunakan ucapan. Kata beliau, bagaimana caranya? Biqauli layyini, dengan ucapan yang lembut. Oke, Bapak Ibu, Ustadz, ukuran ucapan yang lembut itu bagaimana? Apakah suaranya pelan? Nah, apa suaranya yang keras? Nggih. Sebenarnya ukuran ucapan yang lembut itu bagaimana? Beliau menyebutkan ucapan yang lembut sebagaimana beliau nukilkan dari kitab tafsir At-Tabari, ya, karangannya Al-Imam At-Tabari. Ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qul lahuma qaulan karima. Kata beliau apa? Ukuran berbicara yang lembut ya kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kaqauli 'abdin mudhnibin mubayyini. Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan kepada majikannya, kemudian dia minta maaf kepada majikannya. Saya mau tanya, gimana ngomongnya Pak Bu? Apunten majikan, kula ndamel salah. Kesupen mundut arto semiliar. Lho kados niku Pak Bu, wong majik, wong ada budak, kan beliau mengatakan ukuran berbicara lembut kepada kedua orang tua itu seperti apa? Kaqauli 'abdin mudhnibin mubayyini, seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf kepada majikannya. Gimana tata cara ngomongnya Pak Bu? Mesti ngomongnya alon banget nggih. Nggih. Apunten majikan. Apunten sangat. Nah, mulane kadang-kadang Bapak Ibu bisa jadi selama ini kita ini termasuk komplotan anak-anak durhaka. Ngomong karo wong tua
Ya Pak, delalah macul dong ngomong. Oke Bapak Ibu, ada ndak seorang budak ngomong sama majikan kayak gitu? Ndak ada Bapak Ibu. Maka jebul-jebul ternyata kita ini termasuk orang yang durhaka gimana? Ya, ternyata selama ini kita ngomong sama bapak sama ibu gimana? Jangan-jangan, mbok karep sih mbok. Untuk kejanganan. Loh ya hati-hati kan ya. Delang-delang kowe dalane mandan. Lah, Pak Ibu itu kan sering kayak gitu. Loh ternyata itu bentuk kedurhakaan. Ndak sadar toh kita. Ndak sadar kan Pak Ibu. Ini disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari, kata Imam At-Tabari ketika beliau mengatakan wa kullahuma qaulan karima. Ya, maka berkatalah kepada ayah ibumu dengan ucapan yang apa? Apa makna karima? Kata Al-Imam At-Tabari apa? Ka qaulil 'abdi bil mudhnibi adz-dzalili baina yaday sayyidil al-ghalidhi. Beliau mengatakan seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya. Jadi kalau selama ini kalau kita ngomong sama orang tua kok ngegas, itu durhaka atau kedurhakaan yang tidak kita sadari. Maka jangan kaget, jangan minta apa saja itu sama Allah ditunda terus. Karena ngomong sama orang tua kayak gitu. Ngomong sama orang tua itu ngomongnya pelan, tapi nih sekarang ngomong sama orang tua itu kayak ngajak geluh. Bahkan Bapak Ibu, kemudian beliau memberikan tata cara, bagaimana tata cara ucapannya. Oke Bapak Ibu, tadi kan cara berbakti dengan lisan itu bagaimana? Biqaulin layyinin, dengan ucapan yang lembut. Ucapan lembut itu bagaimana Ustadz? Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf. Ya, jadi kalau kita masih ngomongnya apa mani ngomongin gue bahasa ngokon apa nggih? Ngokon itu bahasa apa ya? Bahasa boten bahasa keraton lah, bahasa keraton. Itu boten ngagem nggih, tapi iya. Nggih? Iya. Ya. Nek tiangnya nggih ngomong iza. Ya. Nggih. Nek tiang Karang Bokong, ngerti Karang Bokong mboten waktu Karang Reje Menjar Kulon, ini ngomong iya. Lah, tiang Gemuruh kula mboten ngertos. Iyi. Lah mboten ngerti nek tiang Gemuruh kados nek Gemuruh kan mulai mun kota niku biasanya iya. Apa iya. Lah, nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau mengatakan jadi yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan ucapan yang lembut. Contohnya seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya. Tapi ada tata caranya. Tata cara yang pertama, azimhuma, dengan mentakzimi kedua orang tua kita ketika berbicara. Jangan berbicara sama orang tua tuh gemeleng ini. Iya Bu, loh untuk aku tok beka gampang lah itu lah. Jadi kalau ngomong sama orang tua tunduk, nggih, mentakzimi, azimhuma, cara yang pertama. Kalau sudah petantang petenteng jenenge sanes berbakti, jenenge ngejagel gelo. Yo ngawur wong tua mlaku iki. Dewan Bu, yo gampang kok. Ngarit tok banget lah, gampang. Ngombe mobil gampang insyaallah. Ya. Maka Bapak Ibu kata beliau azimhuma. Satu. Yang kedua, wansoh, dan nasihati kedua orang tua kita. Tapi nasihatinya harus yang pelan toh Pak Bu. Wong kadang-kadang menasihati orang tua sama menasihati orang lain. Kadang-kadang niku napa? Luweh alusan, luweh alus kepada orang lain daripada kepada orang tua. Nek karo wong liya jenengan niku kudu ajeman. Tapi nek karo wong tua, Bu, kowe ndeleng salat kaya kowe, tangane iki ya. Salat kaya kowe deleng kok degune kowe, degune kowe. Ini batal sih. Nah, masa sama orang tua kayak gitu. Tapi kalau sama orang lain gimana? Apunten nggih, Bu. Niku degune niku nek dibuka angke salate mboten sah. Oh, kenapa aurat perempuan itu termasuk ini bukan termasuk wajah sini. Karena kan auratnya kan yang boleh dibuka hanya wajah, dagu sudah bukan termasuk wajah. Nah, gitu. Kalau sama orang lain kayak gitu. Tapi kalau sama ibunya sendiri, Bu, dagunya Bu,
Ape kora krepot iya. Katon-katonaken. Lah itu Bapak Ibu. Itu lah gimana Ustaz kalau menasehati? Nasihatilah Bapak Ibu kita. Tapi dengan nasihat-nasihat yang lembut, penuh kehormatan, penuh kasih sayang. Ngapunten, Bu, Pak. Nek kados niki niku mboten angsal. Ya, Ustaz, tapi nek wong tuane ngayal kepriwe? Ya wis dicorakan. Aja dibalesi. Bedanya dia kados niku Bapak Ibu. Kalau kita sekarang itu kalau kita menasihati orang tua, kok kemudian orang tua kok balas, diganti balas. Ya, tapi Bu, Pak, nyong kowe wingi ngaji lho wis gawe pengajian. Ya. Nyong kuwi didomongi ustaz, disebutaken maning ustaze. Jadi ustaz ini kok dilibatakan di dalam kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jare Ustaz Fikri, Bu. Wah, jenenge nyong maning sing digawa. Hati-hati jenengan ngenjong nang akhirat kula diundang oleh Gusti Allah. Ngomong jenengan wingi maringi nasihat ngomong piye. Ya, kula langsung angkat tangan boten. Urusane jenengan kali Gusti Allah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau seandainya kok sama-sama Ustaz, sama-sama apa namanya orang tua kok kemudian memberikan perlawanan, sudah berhenti dan jangan dilanjutkan pembicaraannya. Ya, cari momen yang tepat. Cari momen yang tepat untuk berbicara kepada kedua orang tua kita. Ya, Ustadz, kalau seandainya kita disuruh ngajari orang tua gimana? Ini Bapak Ibu. Ini Mas misalkan ngajari ngaji orang tua, itu nggih? Ya walaupun itu sesuatu yang mungkin agak enggak enak, Pak Bu. Saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu. Ya, saya pernah disuruh bapak saya suruh ngajarin ngaji. Padahal bapak saya yang dulu ngajarin ngaji saya. Itu tiba-tiba, "Walah, Bah, temenan Bah, Mamas kon marahi Abah." "Iya, cepat marahi Abah." Gurune ki malah sing wedi. Lah Ibu, kalau jenengan kalau suruh ngajari orang tua juga harus betul-betul bizul. Napa niku bizul? Harus tunduk betul. Jangan seperti apa? Jangan seperti kemudian apa? Menekan atau seakan-akan kita itu mengajari betul. Jangan. Saya itu kalau tiba-tiba ada pengajian, tiba-tiba bapak saya ikut ngaji, mending saya nggak ngisi pengajian, Pak Bu. Ya, itu kalau sudah saya ngisi pengajian, bapak saya kok ikut duduk ngaji, itu ya walaupun bapak saya senang, tapi saya walah anak bapak kayak mendingan apa itu malah grogi dong. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau jenengan sudah ngajari orang tua ya jadi dengan baik. Misalkan jenengan ngajari ngaji, wong jenenge tiang sepuh kan, wong jenenge ngaji Al-Qur'an kadang-kadang ilate nah benten-benten Pak Bu nggih. Kadang-kadang orang ngomong huruf ha jadi ha, anake ha. Terus kemudian ketemu niku Pak Bu. Loh, anak itu harus sabar, jangan kemudian malah Pak, niku dulu. Nggih. Wong misalkan orang tua kan kadang orang yang Banjarnegara niku kan huruf ain niku kan dados ngah nggih. Lah diwarai apa? Ngah, angu, au, ngu, au, tengu. Ojo malah anaknya malah kesel dewe. Ya udah harus sabar ya dan harus penuh dengan rasa tunduk. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian yang terakhir warfuk intakun mukallima, berbicaralah dengan lemah lembut ya ketika jenengan diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapannya. Ya, jangan berbicara dengan bahasa-bahasa yang keras. Kenapa Bapak Ibu? Bisa jadi harapan kita kenapa masih Allah tahan, masih belum Allah ijabahi, bisa jadi karena hubungan kita dengan kedua orang tua kita itu tidak baik. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup, jadi tadi yang pertama Bapak Ibu, hati-hati dengan yang namanya durhaka, karena paling gak enak kalau diazab sama Allah kok dititipi anak yang modelnya sama dengan kita. 2, teruslah berbakti kepada kedua orang tua, karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan mendapatkan kebaikan, yang dimana kebaikan itu tidak didapati oleh orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ingat Bapak Ibu, cara yang pertama di dalam berbakti adalah menggunakan lisan. Yang pertama adalah
dengan ucapan yang lembut. Ya, bagaimana contohnya? Seperti seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan majikannya, kemudian dia minta maaf di hadapan majikannya. Pasti omongannya lembut. Adabnya apa saja? Azimhuma, berbicaralah dengan penuh penghormatan, wansoh, dan terus menasehati kedua orang tua kita. Ya, wakun muallima bidzul. Kalau jenengan harus mengajari kedua orang tua jenengan, ya, maka ajarilah kedua orang tua dengan penuh rasa tunduk. Ya, warfuk intakun mukallima, dan kalau jenengan diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan orang tua, berbicaralah dengan bahasa-bahasa yang lembut. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah saya baca kitab ini 1 tahun yang lalu, saya rubah seluruh UUD, undang-undang kehidupan saya. Ya, undang-undang kehidupan saya rubah. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga dengan kitab ini, Manzumah Al-Waisiyah ini, yaitu kitab perkenaan fikih birrul walidain, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, ya, dan bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan dan bisa diajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang tata cara berbakti kepada kedua orang tua dengan anggota tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Karena caranya berbakti kepada orang tua kalau orang tua. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ternyata kita tidak pernah, tidak pernah melakukan kedurhakaan, maka kerjakan amal-amal soleh yang bisa didapati oleh orang tua kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyatun, ya, ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lahu. Maka Bapak Ibu, bagaimana cara berbaktinya? Yang pertama, shadaqatun jariyah, diniatkan untuk bapak ibu yang sudah tidak ada. Nggih, nyampe enggak Ustadz? Nyampe. Ya, kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi termasuk di dalamnya adalah bacaan Al-Quran. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ya, bahkan malah pendapatnya Imam Syafi'i yang enggak pahala Quran itu enggak akan nyampe. Tapi malah pendapatnya Mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran itu bisa kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka enggak kaget Bapak Ibu, di masyarakat kita tuh sering gini, lahul Fatihah. Nggih mboten Pak Bu? Lahul Fatihah, nyampe enggak Ustaz? Nyampe. Jadi ternyata pendapat yang enggak nyampe itu malah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, yang nyampe itu pendapatnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Bahwasanya bisa menghadiahkan bacaan Al-Quran, termasuk ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Gimana Ustadz? Ya kalau jenengan ahlul ilm, ya ketika jenengan menyampaikan ilmu, diniatkan hadiah untuk orang tua. Yang ketiga, ya, wa waladun sholihun yad'ulah. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi, doakan Pak Bu. Ya, bahkan kata para ulama fikih disebutkan, orang yang tidak mendoakan orang tuanya 30 hari, persaksiannya itu tidak diterima karena derajatnya seperti orang munafik. Kapan terakhir doakan Bapak Ibu, Pak? Pertanyaannya itu. Ya, kalau mau tambah lagi Bapak Ibu, datangi ke makamnya, ziarah, doakan. Itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Sama saja, hadiah dan dikirimkan sama saja. Ya, namanya hadiah sama dikirimkan sama, kirim itu kan ya dikirimnya. Ya, hadiah itu hadiah dan dikirim sama saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, bahkan ngapunten ini yang tidak nyampe itu bahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Padahal sing sering yasinan, kowe kadang-kadang ngaku di mazhab. Loh betul Bapak Ibu. Padahal hadiah bacaan Al-Quran itu yang nyampe itu malah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau mendoakan kedua orang tuanya.
Dia menghadiahkan surat apa ya, Ar-Rahman atau surat apa untuk orang. Dan itu nyampe. Ya, yang nggak nyampe itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu bisa milih nih. Ya, yang nyampe pendapatnya Syekhul Islam, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik dan imam yang lain. Jumhur mengatakan hadiah bacaan Al-Quran itu nyampe. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak nyampe. Jadi Bapak Ibu tinggal milih saja. Allah alam bisa. Oh, anak yang mungkin dibuang anak itu ya. Ya, tetap dia mendoakan kedua orang tua. Ya, walaupun orang tuanya agak sadis. Gitu, karena membuang. Gitu. Tetap. Cukup Pak Buki? Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.